Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 hendak memaparkan hasil analisis tantangan pelaksanaan hukum pembagian harta waris untuk anak di bawah umur sebagai suatu kesatuan dengan karya tulis kami untuk pemenuhan ujian akhir semester akselerasi mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah bimbingan Bapak Jontor Pandapotan Sitorus, SPD MPD. Adapun kelompok kami, kelompok 4, terdiri dari saya, Anastasia Pritaha Yuratih Daniati dengan nomor induk mahasiswa 010532100023. Dan saya Asribini Irawati Sularto dengan NIM 010532100011. Saya Hernasana Kumadi dengan NIM 010532100029. Saya Novan Mutis Darmono dengan NIM 010532100010. Dan saya Zahra dengan NIM 010532100016. Berikut ini adalah agenda paparan dari kami. Abstrak, pendahuluan, metode penelitian dan teknik pengumpulan data hasil dan pembahasan simpulan dan juga referensi, di mana masing-masing agenda ini akan disampaikan oleh anggota kelompok kami secara bergantian. Berikut ini adalah abstrak dari karya ilmiah kami. Seperti kita tahu bahwa keadaan pandemi COVID-19 ini secara mendadak menciptakan keadaan darurat bukan saja dari kesehatan publik, tetapi juga sekaligus serangkaian dampaknya dalam hukum. Salah satunya adalah pelaksanaan hukum yang berkeadilan bermartabat bagi anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena COVID. Hal ini menjadi suatu kepentingan bersama yang bersifat darurat. Hal ini mengingat anak-anak ini sangat rentan menjadi korban perundungan dari pihak-pihak yang memang sudah dianggap cacat di hadapan hukum terkait dengan pelaksanaan hak warisnya, sehingga hal ini juga sangat rawan untuk menimbulkan perkara hukum. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk setidaknya menjawab 3 pertanyaan penting. Yang pertama adalah bagaimana permasalahan penetapan wali oleh pengadilan yang tanpa mempertimbangkan kebutuhan para pihak, dan yang kedua bagaimana mencegah penyalahgunaan penggunaan harta warisan oleh wali yang sudah ditunjuk oleh pengadilan bagi anak di bawah umur, serta bagaimana sebaiknya pertimbangan hukum bagi pelaksanaan hak waris untuk anak di bawah umur agar sesuai dengan unsur-unsur kemanusiaan dan juga keadilan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif atas ketentuan perdata, perlindungan anak, perkawinan, serta kompilasi hukum Islam, dan juga didukung dengan studi kepustakaan atas beberapa jurnal yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Analisis yang dilakukan adalah secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif, dan di mana hasil pustaka penelitian berdasarkan rangkaian hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perwalian itu adalah mutlak terlepas ada beberapa perbedaan teknis definisi anak di bawah umur itu seperti apa. Kemudian jika kita lihat lebih lanjut, potensi permasalahan penetapan wali itu memang tinggi, terutama jika pengadilan lalai untuk melihat lebih lanjut korelasi antara latar belakang wali dan juga kepentingan wali terhadap ahli waris serta objek warisannya. Adapun celah penyalahgunaan warisan oleh wali yang ditunjuk oleh pengadilan sebetulnya dapat dilakukan dengan adanya kewajiban bagi wali untuk melakukan audit secara berkala serta larangan bagi wali untuk menjual warisan atau menggunakan warisan melalui apapun tanpa adanya putusan pengadilan. Kemudian adanya kekuasaan hakim untuk mencabut wali dari yang sudah ditetapkan sebelumnya karena wali dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali, ini seharusnya dapat dilakukan atau dilihat sebagai landasan hukum yang kuat bagi si anak dalam melaksanakan warisannya agar tetap sesuai dengan unsur-unsur kemanusiaan dan keadilan. Adapun ada 6 kata kunci yang kami ambil untuk abstrak kali ini. Yang pertama adalah anak di bawah umur, kedua adalah perdata, ketiga perkawinan, perlindungan anak, dan juga perwalian serta waris. Berikut adalah pendahuluan dari karya ilmiah kami yang setidaknya akan membahas latar belakang, perumusan permasalahan, serta pertanyaan penelitian dari karya ilmiah kami. Adanya 16.000 tambahan anak menjadi yatim piatu maupun yatim piatu karena 15% dari korban COVID adalah orang tua yang berada dalam usia produktif, yaitu 35-41 tahun. Ini telah menciptakan permasalahan yang besar sendiri. Dalam artian
ketika kita melihat sebegitu banyaknya anak menjadi yatim dan yatim piatu ataupun murid piatu, ini ada akibat hukum yang tidak dapat terelakkan, yaitu atas meninggalnya orang tua anak-anak tersebut, permasalahan hukum atas pelaksanaan hak atas warisan yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya dapat menjadi isu hukum tersendiri, utamanya karena anak-anak yang ditinggalkan masih belum cakap di muka hukum. Nah, karena tidak cakap di muka hukum ini, maka segala sesuatu yang dilakukan terkait pengurusan hak waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya wajib dilakukan oleh wali yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun, memang kondisi anak yang belum cakap di muka hukum, kondisi psikologis yang juga masih belum matang, maka anak-anak ini menjadi rentan, menjadi korban perundungan wali yang sebetulnya sudah ditetapkan oleh pengadilan. Menurut kami, hal ini menjadi pelanggaran hak-hak dasar anak-anak. Oleh karenanya, proses perwalian dan pelaksanaan hak waris tersebut sangat rawan untuk menimbulkan perkara hukum. Kemudian kita lihat dari latar belakang itu, kami menyampaikan setidaknya ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana dampak permasalahan penetapan wali oleh pengadilan dari segi pertimbangan pengadilan dalam mengeluarkan penetapan wali terhadap ahli waris yang tidak mempertimbangkan kebutuhan para pihak terhadap pelaksanaan hak waris untuk anak di bawah umur. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya untuk mencegah penyalahgunaan harta waris oleh wali bagi anak di bawah umur. Dan yang ketiga, bagaimana sebetulnya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi si anak ini agar hak warisnya dapat dilaksanakan masih sesuai dan memenuhi unsur-unsur kemanusiaan dan juga keadilan. Untuk berikutnya, metode penelitian dan teknik pengumpulan data akan disampaikan oleh rekan kami, Kak Novan. Silakan. Terima kasih Kak Anastasia. Selanjutnya saya Novan Mufti Sudarmono akan menyampaikan bagian berikutnya yaitu tentang metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data. Metodologi diibaratkan sebagai sebuah kotak perkakas yang berisi berbagai macam alat dan perlengkapan perkakas untuk membangun sebuah bangunan atau rumah sehingga menjadi kokoh. Itu pun metodologi yang kelompok kami pilih, yaitu yang akan kami gunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari penelitian dari kami dan akan kami olah sedemikian rupa sehingga menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum kami membaginya menjadi 6 besaran. Secara prosedur akan kami sampaikan sebagai berikut ini urut-urutannya. Yang pertama, metodologi yang kami pilih, sudut pandang, tipe, dan metode penelitiannya kami menggunakan penelitian dengan berbasis hukum normatif atau nama lainnya yuridis normatif, yaitu pengumpulan datanya bersumber pada bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan sesuai dengan kaidah dan norma hukum dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tentang pendekatan penelitian. Kelompok kami memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan atau nama lainnya statute approach, yang dimana kami menelaah semua undang-undang dan regulasi. Ada 4, yaitu kompilasi hukum Islam, kemudian KUA Perdata, undang-undang perkawinan, dan undang-undang perlindungan anak yang tadi sempat disinggung oleh Kak Anastasia di bagian abstrak, yang kami coba rangkum, kami coba sangkut pautkan sehingga terhubung satu sama lain sehingga bisa membantu terhadap isu dan tantangan dari penelitian kami. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu jenis penelitiannya. Kami menggunakan deskriptif penelitian atau deskriptif research, yaitu dengan cara untuk memperoleh gambaran dan tentunya fenomena yang ada yang terjadi di dalam penelitian kami. Kemudian yang keempat, kelompok kami menggunakan sumber bahan hukum dengan 3 kategori. Yang pertama adalah bahan hukum secara primer dari KUH Perdata, undang-undang, kemudian terkait dengan undang perkawinan dan perlindungan anak, kemudian bahan hukum sekunder yang kami temukan dari berbagai macam buku, kemudian makalah jurnal ilmiah, dan juga tentunya dari surat kabar
kemudian karya tulis dan artikel dan sumber lainnya relevan, kemudian terakhir didukung oleh bahan hukum eh, sumber hukum bahan tersier yang kami dapatkan pada kamus, ensiklopedia, kemudian Wikipedia seperti itu. Kemudian bagian kelima dari prosedur dari metodologi kami menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan atau nama lainnya yaitu library research, yaitu kami lakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder tersebut dengan bersumber kepada data bahan pustaka begitu. Kemudian yang terakhir yang memang menjadi tolak ukur terkait dengan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum. Kami menggunakan analisis kualitatif atau nama lainnya yaitu qualitative research yang kami lakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang memang kemudian kami coba bangun konstruksinya yang kemudian dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal dari setiap ketentuan dan peraturan tersebut kemudian kami telaah dan kategorisasikan ke dalam sistem hukum sehingga nantinya bisa kami evaluasi dan olah sehingga menjadi sebuah penelitian dan kami temukan jawabannya. Demikian penjelasan tentang metodologi penelitian dan pengumpulan data dan bahan hukum. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Kak Hari. Terima kasih, dipersilahkan. Baik, saya Hari akan menjelaskan bagian hasil. Kami mengutip dari buku Marsitron tahun 2015 halaman 6. Suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa hukum waris itu merupakan kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya. Kami juga mengutip dari buku Savitri Indiarti tahun 2021 halaman 29 berdasarkan hukum pewarisan pasal 171 huruf A kompilasi hukum Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari kakak ke waris untuk menentukan siapa yang berhak dan berapa bagiannya masing-masing. Pelaksanaan bagi waris rentan terjadi sengketa salah satu pihak yang merasa haknya dirugikan. Tabel 1 kami menyajikan beberapa pasal BW atau hukum perdata mengenai perwalian anak. Yang pertama pasal 299 BW bahwa orang tua hanya memiliki kuasa atas anaknya selama masih dalam ikatan perkawinan dan berhak memiliki kekuasaan tersebut. Pasal 300 ayat 1 BW bapak memegang kekuasaan sebagai orang tua, terkecuali bapak telah dibebaskan maka ibu yang memegang kuasa. 3. Pasal 300 ayat 2 BW apabila seorang ibu tidak bisa, pengadilan yang akan memutuskan seorang wali. 4. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat 1 menjelaskan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur adalah yang berumur 18 tahun dan belum terikat perkawinan jika tidak ada orang tua harus berada di bawah kekuasaan wali. Ayat 2 menjelaskan bahwa wali sebagai perwakilan tentang kepribadian ataupun harta benda anak. 5. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat 1 menjelaskan bahwa wali bisa ditunjuk oleh orang tua sebelum menikah, baik dalam surat wasiat maupun secara lisan terhadap dua orang saksi. Ayat 2 menjelaskan tentang wali yang dapat ditunjuk dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa. 3. Menjelaskan bagian wali pertanggungjawaban yang baiknya dan menghormati kepercayaan anak tersebut. 4. Menjelaskan wali wajib membuat daftar harta benda saat memulai jabatannya dan mencatatnya. 5. Menjelaskan tanggung jawab wali atas harta benda saat memulai dan kepribadian anak tersebut. Lalu pada tabel kedua kami membuat daftar pasal kompilasi hukum Islam mengenai perwalian anak. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 7. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama bagian harta dari ibu bapak dan kerabatnya, namun banyak sedikitnya menurut ketentuan dalam pembagian. 2. Surat Al-An'am ayat 152. Pengelolaan harta anak yatim dilakukan dengan cara sebaik mungkin. 3. Pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Pembagian antara dewasa dan belum sama. Adapun untuk kriteria belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun.
tidak dicatat fisik, mental ataupun belum menikah. 4. Surat An-Nisa ayat 11. Pembagian harta seorang anak laki-laki seorang laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan. Jika semuanya perempuan atau lebih dari 2, maka pembagiannya 2/3. Jika seorang maka setengah harta. Untuk kedua ibu bapak masing-masing sebesar 1/6. Jika bapak yang meninggal punya beberapa saudara, maka ibu mendapat 1/6 pembagian dan dapat dipenuhi dengan wasiat dan membayar kewajiban hutang. Terakhir 5. Surat An-Nisa ayat 176. Saudara perempuan dapat bagian 1/2 dan saudara laki-laki mewarisi semua harta perempuan jika tidak memiliki anak. Namun jika terdapat saudara perempuan, maka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika terdapat saudara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki jumlah bagian 2 dari perempuan tersebut. Baik, untuk pembagian pembahasan akan dilanjutkan oleh Kak Uni. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hari. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Dari sisi pembahasan terdapat 3 tantangan yang dihadapi. Pertama adalah dampak penetapan wali kurang mempertimbangkan kebutuhan para pihak. Mekanisme perwalian diperlukan bagi anak di bawah umur dan belum cakap hukum guna pemenuhan penghidupannya hingga usia dewasa atau mandiri. Namun sayangnya hakim dalam menentukan perwalian terkadang kurang menitikberatkan kondisi psikis dan biologis serta latar belakang yang ada, hanya terpaku pada ketentuan undang-undang saja. Oleh karena itu, seringkali terjadi penunjukan wali yang kurang tepat, di mana wali lebih mementingkan kepentingan pribadi, mengabaikan ahli waris, hingga tidak mampu menjalankan pola pengasuhan yang baik. Tantangan kedua adalah mencegah penyalahgunaan harta waris oleh wali bagi anak di bawah umur. Munculnya niat dari wali untuk melakukan penjualan, pengalihan, penggadaian, atau penggunaan dari harta warisan. Mungkin karena kebutuhan untuk membesarkan anak yang diasuhnya, atau karena niatan kurang baik sang wali. Oleh karenanya diperlukan upaya pencegahan, salah satunya berupa kewajiban para wali untuk melakukan inventarisasi aset di awal dan setiap perubahan yang ada. Selain itu, harta tersebut juga wajib untuk diaudit secara berkala sehingga mengetahui nilainya. Dari sisi undang-undang ditetapkan juga bahwa penjualan harta waris dari ahli waris yang menjadi perwaliannya harus berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang ketiga adalah perlindungan hukum yang memiliki unsur kemanusiaan dan keadilan bagi ahli waris di bawah umur. Walaupun telah terdapat sederetan undang-undang yang memayungi kepentingan para ahli waris yang belum cukup umur ini, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penentuan Wali, namun tetap dirasa masih kurang dalam upaya melindungi kepentingan para ahli waris. Oleh karena itu, hemat kami diperlukan campur tangan para pemegang keputusan dan kepentingan yang memiliki integritas dan hati nurani. Para hakim mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis saja, namun juga menggunakan mata hati guna memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Terima kasih. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dilakukan oleh Kak Zahra. Silakan Kak Zahra. Berikut simpulan dari kami. Garis merah dalam permasalahan perwalian dalam mengurus harta waris anak adalah perlunya pemangku kepentingan yang kompeten. Dalam menentukan perwalian anak yang orang tuanya meninggal, tentunya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Nah, umumnya putusan pengadilan itu untuk perwalian didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di mana wali akan jatuh pada keluarga terdekat yang masih terhubung dengannya. Misalnya, jika salah satu orang tua meninggal, sang ayah meninggal, maka wali terdekatnya adalah ibunya. Yang kedua, dalam menentukan wali yang tepat, diperlukan kajian sedemikian rupa demi kebaikan tumbuh kembang anak, karena wali akan mendampingi anak tersebut hingga dewasa. Calon wali anak selayaknya mempertimbangkan kepentingan si anak dengan bersedia mempertanggungjawabkan harta waris yang dikelolanya. Termasuk jika diminta untuk diaudit, maka ia harus bersedia. Lalu yang ketiga, pemangku kepentingan lainnya adalah para hakim yang menentukan perwalian seorang anak. Tentunya dibutuhkan hakim yang dapat mengadili dan memutuskan ketetapan wali ini yang mendasari pertimbangannya pada pengetahuan yang luas, sehingga menjadi sebuah putusan perwalian
yang melindungi kepentingan terbaik si anak yang juga memenuhi sisi kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, berikut referensi yang kami pilih dari peraturan perundang-undangan, berbagai buku dan jurnal ilmiah, serta sumber lainnya yang relevan. Terakhir, pesan dari kelompok kami adalah tanggung jawab kita bersama dalam memberikan perlindungan terbaik kepada setiap anak. Demikian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih.